Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal. Selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang ilmu hikmah yang pernah dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dan Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Di sana dijelaskan di Musalla Al-Abrar pada tahun 90-an yang lewat. Terdapat ada dua macam ilmu hikmah. Yang pertama yang dinamakan ilmu masak. Artinya ilmu hikmah yang sudah masak dan tidak diwiridkan. Kemudian ilmu masak itu diterima tidak dengan sumpah dan bai'ah, seperti benteng pemuda. Jadi ada namanya benteng pemuda, berupa lembaran sebesar kira-kira telapak tangannya orang dewasa. Itu ukuran catatan atau tulisan benteng pemuda yang merupakan azimat. Jadi dalam benteng pemuda itu adalah tulisan-tulisan doa yang sudah dimasak oleh para wali Allah, orang-orang yang soleh, dan dijadikan sebagai azimat. Cukup kita mengeluarkan persyaratan di dalam menerima benteng pemuda tersebut. Tidak menggunakan sumpah dan baiat, cuma mengeluarkan persyaratan, yaitu berapa uang yang harus disumbang. Dan benteng pemuda tersebut cukup dibawa di saat kita keluar rumah. Jadi tidak menggunakan wirid atau tidak diwiridkan seperti benteng yang belum masak. Jadi sudah benar-benar masak karena para auliaullah yang sudah memasaknya. Jadi cukup dibawa di dalam kantong. Kemudian yang kedua contohnya cincin Hamzan Wadi. Jadi cincin yang ada gambar Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di dalam cincin tersebut. Itu termasuk ilmu masak. Yang ketiga contohnya juga foto Bapak Hamzan Wadi. Kemudian ada foto yang di dalam foto tersebut terdapat ayatus syifa. Kemudian juga tasbih Hamzan Wadi dan lain-lain sebagainya, banyak macamnya. Ilmu hikmah atau yang disebut dengan ilmu masak, yaitu ilmu
yang tidak diwiridkan atau sudah dimasak oleh para auliaullah, cukup kita mengeluarkan persyaratan berapa sumbangan yang harus dikeluarkan, dan itulah yang kita taruh dalam kantong kita. Tidak dengan bacaan-bacaan kita, tidak diwiridkan setiap selesai sholat. Jadi cukup dengan membawanya, ditaruh di dalam kantong. Jadi kantong baju yang di atas, bukan kantong baju yang di bawah. Apalagi di kantong celana itu jangan sekali menaruh azimat-azimat di kantong baju yang bawah atau apalagi di kantong celana. Jadi banyak kita melihat para santri, para santriwan yang menaruh catatan-catatan doa di kantong celana atau di kantong baju bagian bawah. Itu merupakan akhlak kesopanan kita terhadap wirid, terhadap doa. Jadi ditaruh di kantong baju bagian atas, bila perlu ditaruh, diselipkan di dalam topi kita. Kalau cincin digunakan pada jari-jari. Kemudian yang kedua, ilmu yang belum masak. Jadi ilmu yang belum masak itu ilmu yang diwiridkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Seperti misalnya benteng Abdul Majid, atau benteng Imam Subli, benteng Hamzan Wadi, benteng Selaparang, atau juga ilmu dasar, dan lain sebagainya. Banyak sekali macam ilmu-ilmu hikmah yang belum dimasak, yang harus diamalkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di saat kita menerima ijazah ilmu hikmah itu. Tentunya akan diberitahu atau diinformasikan kepada kita itu untuk mengamalkan ilmu-ilmu hikmah tersebut. Kadang-kadang ada dia amalkan setelah selesai sholat maghrib, ada subuh dan maghrib, ada ilmu hikmah yang hanya diamalkan pada setelah sholat subuh. Seperti ilmu Malamusa, itu amalannya diamalkan setelah sholat subuh 66 kali. Nah, itulah jenis-jenis ilmu hikmah yang pernah dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan khasiat dari benteng pemuda tersebut. Terima kasih. Semoga kita semua selalu istiqomah, yakin ikhlas istiqomah, tegak teguh pendirian dalam menjalankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.